Firman Tuhan hari ke-126, 6 Mei tahun 2025, Kitab Yesaya pasal 7 ayat 11, perikop, pesan Tuhan pada Raja Ahaz. Tanggal 6 Mei 2025. Diambil dari kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-11. Dengan perikop yaitu pesan Tuhan pada Raja Ahaz. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, mintalah supaya Tuhan Allahmu memberi suatu tanda bagimu, entah dari dunia orang mati di bawah atau dari langit di atas. Dalam bahasa Batak Toba, Siganupari Dido Songonon. Pangido ma tanda sian Jehovah de Batam. Si patuduhonon na tuho. Boido pangido onmu tanda sian banua toru. Donganan ni akka namati, inganan ni akka namati, manang sian surgo di benua gijang. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sebagai pedoman kita dalam bulan Mei 2025, tetap mengacu pada topik yaitu mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia dalam pertobatan dan doa untuk kesejahteraan seluruh ciptaan. Dalam hal ini, bertobat, berdoa, mengasihi, dan mengikuti Yesus dengan setia untuk kesejahteraan seluruh ciptaannya. Dalam Ibrani dijabarkan dalam pasal 13 ayat 16 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenaan kepada Allah. Korban-korban yang demikianlah yang berkenaan kepada Allah. Ini artinya disenangi oleh Tuhan Allah. Berarti Allah akan memperhitungkan korban-korban seperti ini membantu orang yang membutuhkan. Kalau dalam Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan, membantu orang miskin yang membutuhkan sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Allah akan membalasnya pada saat kebangkitan kita dari antara orang mati. Jadi di sini membantu orang miskin, membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan yang tidak bisa dikembalikan kepada kita. Itu sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Jadi kalau kita melihat ya dalam pesan Yesus dalam Injil Lukas pasal 13 sampai dengan 14
dikatakan adalah seperti begini. Bila mengadakan pesta, undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh dan buta. Kenapa mengundang orang lumpuh, orang cacat, orang buta? Karena mereka tidak mungkin membalasnya apa yang kita berikan. Itu maksud Yesus. Kalau kau mau mengundang orang, undanglah orang yang tidak bisa membalasnya kepadamu. Sebab itulah jasamu di mata Tuhan. Kalau kau undang orang yang bisa membalasnya kepadamu lebih banyak lagi, apa jasamu? Tidak ada. Ya. Nah, inilah makanya ditekankan oleh Yesus. Nah, kemudian dalam ayat 14 dikatakan, engkau akan diberkati, sebab orang yang tidak akan dapat membalas kebaikanmu dan dibalas oleh Allah pada saat kebangkitan dari orang mati. Jadi itu dibalaskannya pada saat kita bangkit dari orang mati dalam penghakiman terakhir. Itulah fungsi atau makna daripada ayat 1 bulan. Jangan lupa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dan juga di awal tadi katakan bertobat, berdoa, mengasihi, setia kepada Yesus. Itulah pedoman kita selama bulan Mei. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah diambil dari Yesaya pasal 7 ayat 11. Pesan Tuhan pada Raja Ahaz. Apa makna daripada perikop ini? Bahwa Tuhan memberikan pesan kepada Raja Ahaz. Mari kita lihat. Dalam pasal 7 ayat 11 kita dapat menemukan pesan bahwa Tuhan mengundang umatnya untuk mempercayai dan meminta tanda darinya. Ini diundang oleh Tuhan untuk mempercayai kuasa Dia dan keberadaan Dia, dan kita minta tanda dari Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya peduli, tetapi juga menginginkan hubungan yang akrab dengan umatnya. Jadi dengan adanya Allah meminta kepada kita supaya kita minta tanda, ini adalah merupakan hubungan antara kita dengan Tuhan itu memang sangat dekat. Artinya dapat diandalkan apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti akan memberikan terbaik bagi kita. Nah, kemudian apa pesan moral daripada hal tersebut? Dengan memberikan kesempatan kepada kita untuk minta tanda dari Tuhan. Pesan moralnya adalah kita diajak untuk mengingat bahwa Tuhan selalu siap memberikan tanda dan petunjuk serta mendorong kita untuk beriman dan percaya bahwa Dia tidak akan menunggu, tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita
dalam kesulitan. Nah, inilah artinya hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan bisa menyarankan kita supaya minta tanda. Tapi dalam hal ini disarankan kepada Raja Ahaz. Apakah Ahaz jadi minta tanda? Ahaz tidak meminta apa-apa, karena dia mungkin berpikir kalau diminta tanda berarti harus dipertanggungjawabkan. Namun Tuhan mengatakan minta tanda-tanda. Tuhan akan memberi sepanjang sesuai apa yang mau kita rencanakan. Ya. Nah, kemudian apa pembelajaran yang bisa kita lihat dalam keberadaan Tuhan dan adanya itikat baik dari Tuhan untuk memberikan kepada kita kebebasan meminta apa saja kepada Tuhan? Kita lihat dalam pembelajaran di sini adalah ya, tanda yang diminta menjadi penting karena menunjukkan kuasa dan keagungan Allah dalam memperlihatkan kehadirannya. Jadi tanda itu adalah memperlihatkan kehadiran Tuhan dan kuasanya, bahwa tawaran Allah ya untuk memberi tanda merupakan bentuk kasih. Jadi disinilah dikatakan bahwa kuasa dan keagungan Allah dalam memperlihatkan kehadirannya. Ada kuasa. Kemudian pembelajaran yang kedua ialah dalam penaksiran ahli Alkitab bahwa tawaran Allah untuk memberi tanda itu merupakan bentuk kasih dan penguatan bagi Raja Ahaz yang pada saat itu ragu menghadapi ancaman musuh. Jadi karena adanya kekhawatiran Raja Ahaz, keraguan menghadapi musuh, dan inilah maka Allah mengatakan meminta tanda kepada Tuhan. Ini menurut penafsiran daripada para ahli Alkitab, bahwa tanda ya, yang ditawarkan untuk kepada Raja Ahaz bahwa bentuk kasih dan penguatan bagi Raja Ahaz, yang pada saat itu ragu menghadapi ancaman musuh. Karena Tuhan tahu ya, apa dalam pikiran kita, dalam keraguan, dalam kebingungan, Tuhan tahu. Dan itu ditawarkan oleh Tuhan untuk minta tanda dari Tuhan. Namun Raja Ahaz tidak melakukan apa-apa. Pembelajaran ketiga, tanda itu kemudian dihubungkan dengan kelahiran Yesus Kristus yang merupakan bukti nyata dan pemenuhan janji Allah kepada umat yang merupakan inti dari iman Kristen sebagai pengikut Kristus. Jadi itu tanda itu menunjukkan kepada dengan ya memberikan kelahiran Yesus Kristus merupakan bukti tanda yang sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan untuk melepaskan umatnya. Perdamaian dengan Allah, juru selamat dunia. Itulah tanda yang sebenarnya yang akan diberikan oleh Tuhan Allah. Pembelajaran keempat, kita diajak untuk selalu percaya
ya, dan beriman bahwa Allah selalu siap memberi jawaban atas kebutuhan kita. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita diajak untuk selalu percaya dan mengimani atau beriman bahwa Allah mampu memberikan yang terbaik bagi kita sepanjang kita mau memohon dan meminta kepada Allah. Pembelajaran yang kelima adalah Tuhan selalu siap memberikan tanda dan petunjuk serta mendorong kita untuk beriman dan percaya bahwa Dia telah meninggalkan kita dalam kesulitan, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita dalam kesulitan. Inilah yang menjadi jaminan bagi kita, ya. Tuhan selalu siap membantu, ya, dan memberikan tanda dan petunjuk serta mendorong kita untuk beriman dan percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita dalam kesulitan. Artinya apapun masalah kita, kalau kita percaya dan meminta kepadanya, Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau sebagai kesimpulan, ya. Saya mengajukan 3 pertanyaan besar dalam conclusion ini. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara membedakan tanda dari Tuhan dengan keinginan pribadi yang mungkin tidak sesuai dengan kehendaknya? Jadi tanda dari Tuhan dan keinginan pribadi yang mungkin tidak sesuai dengan kehendaknya, bagaimana cara melihatnya? Mari kita lihat. Membedakan tanda dari Tuhan dengan keinginan pribadi memang memerlukan kebijaksanaan dan peka terhadap suaranya. Jadi kita harus peka terhadap suaranya dan memerlukan kebijaksanaan yang serius. Nah, dalam kehidupan beriman, kita diajarkan untuk mencari bimbingan Tuhan dalam setiap keputusan, sehingga kehendaknya dapat terungkap dalam cara yang tepat. Jadi di sini tadi dikatakan bahwa cara membedakan tanda suara Tuhan, selalu kita mendengarkan bimbingan dari Tuhan, ya. Ada bimbingan dalam setiap keputusan, sehingga kehendaknya lah yang jadi terungkap dalam cara yang tepat. Salah satu cara mengamati kehendak Tuhan adalah melalui doa dan meditasi pada firman-Nya. Itulah tanda suara Tuhan yang bisa kita jabarkan dalam diri kita. Jadi caranya adalah, ya, dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Dalam pasal 4 ayat 6 dengan 7 ini dikatakan adalah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah yang harus kita sampaikan. Kita tidak khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal permohonan yang kita inginkan di dalam doa. Maka setelah itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara pikiran dan jiwa kita.
itulah yang disampaikan pada ayat ini. Jangan khawatir tentang apapun juga. Selalu kita berkomunikasi dengan Tuhan, meminta dengan apa keinginan kita. Maka kedamaian dan ketenangan pikiran yang memelihara kita akan tercipta pada saat kita percaya dan yakin kepada Tuhan. Dengan ayat ini kita diajak untuk selalu membawa keinginan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui doa. Sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera yang datang dari Allah. Jadi dengan kita mengajukan dalam doa permohonan kita, maka kedamaian itu akan datang dengan sendirinya kepada kita. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang kedua. Apa saja langkah yang dapat diambil ketika merasa ragu dalam iman, seperti yang dialami oleh Raja Ahaz? Ketika seorang merasa ragu dalam iman seperti Raja Ahaz, penting untuk mencari pengukuhan dan firman Tuhan dan berdoa untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam setiap langkah. Jadi ketika kita ragu dalam iman seperti Raja Ahaz, yang harus kita lakukan adalah tetap penting untuk mencari pengaruh dari firman Tuhan dan berdoa untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam setiap langkah. Jadi ada dalam pengaruh firman Tuhan dan doa untuk kita tidak merasa ragu dalam situasi yang sulit. Ketidakpastian dalam iman bukanlah hal yang aneh, dan kita bisa belajar dari pengalaman tokoh-tokoh Alkitab yang menghadapi keraguan, seperti dalam Keluaran pasal 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan berfirman. Ini mengatakan bahwa untuk kamu harus tetap diam. Jadi di sini dikatakan Tuhan berfirman dalam Keluaran pasal 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dia berperang untuk kita. Tetapi kamu harus tetap diam. Jadi artinya ada masalah, kita biarkan Tuhan untuk berperang, kita diam, maka hasilnya itu sangat positif. Apa yang digambarkan dalam situasi ini menunjukkan bahwa dalam momen keraguan kita diminta untuk tetap bersandar kepada Tuhan dan menunggu petunjuk-petunjuknya. Jadi dalam keraguan itu kita lebih baik diam. Biarlah Tuhan yang akan berperang.
inilah yang dikatakan bahwa kita tetap menunggu petunjuk dari Tuhan. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 28, bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bisa membantu menenangkan hati saat keraguan datang. Jadi kalau kita sudah mengasihi Dia, pada saat keraguan kita datang, itu bisa terjawab dengan baik. Kemudian 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21 dikatakan bahwa Elia datang kepada seluruh bangsa itu dan berkata, berapa lama lagi kamu mau mengagungkan Dia dan mempunyai dua pendapat? Jika Tuhan adalah Allah, ikutlah Dia. Ini kata-kata daripada Elisa ini. Nah kemudian ya, tetapi jika Baal, itulah Dia, ikutlah Dia. Jadi kalau kalian itu menuruti kepada Baal, ikutlah Dia. Tetapi bangsa itu tidak menjawab apa-apa. Mereka diam seribu bahasa. Karena kalau dia mengikuti Baal, akibatnya ada. Dia mengikuti Tuhan, memang akibatnya juga ada. Cuman mereka diam, tidak berpendapat apa-apa. Nah, dalam ayat ini kita melihat Elia ya menantang bangsa Israel untuk membuat keputusan tentang iman mereka. Pada kenyataannya mereka tidak berbuat apa-apa, tidak mengambil keputusan ikut Allah atau ikut Baal. Dia diam. Nah, dalam keadaan ragu, katanya penting untuk sepenuhnya ya menyerahkan diri dan memilih ya untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh ya keyakinan. Jadi dalam keraguan itu hanya bisa kita berserah kepada Tuhan. Saya selalu mengatakan kalau ada orang sakit, yang penting kamu berserah ya, pasrah dan berserah kepada Tuhan. Itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Kita pasrah dan berserah kepadanya. Artinya kita sudah tidak berdaya apa-apa. Ya. Dalam keraguan kita, kuncinya adalah pasrah dan berserah. Itu pasti ada solusi yang terbaik dari Tuhan. Nah, kemudian kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga, yaitu sejauh mana kita dianggap memiliki iman yang kuat saat menghadapi tantangan, dan bagaimana tanda dari Tuhan dapat menguatkan perjalanan iman kita. Apa yang bisa terlihat dalam perjalanan iman di saat kita menghadapi tantangan? Di sini dikatakan bahwa saat kita menghadapi tantangan, iman yang kuat dapat dilihat dari keteguhan hati dan kepercayaan kepada Tuhan.
dari iman yang kuat itu dengan keteguhan hati dan percaya pada Tuhan. Iman yang sejati tidak selalu berarti kita terbebas dari kesulitan. Jadi, iman yang sejati bukan berarti kita terbebas dari kesulitan. Tetapi bagaimana kita bertindak dan bersandar pada Tuhan di dalamnya. Jadi, jelas dikatakan bahwa iman yang sejati, ya, tidak selalu berarti kita terbebas dari kesulitan. Artinya walaupun iman kita sudah hebat, kuat, sejati, tapi itu tidak menandakan bahwa kita terbebas dari hal-hal yang bisa menyesatkan. Dan di sini dikatakan, tetapi bagaimana kita bertindak dan bersandar pada Tuhan di dalamnya. Jadi kita tetap bertindak dan bersandar pada Tuhan. Itulah yang mengatasi, ya, kalau kita memiliki iman yang kuat saat menghadapi tantangan, dan bagaimana cara dari Tuhan dapat menguatkan perjalanan iman kita. Bersandar kepada Tuhan dan selalu bertindak sesuai dengan rencana Tuhan. Itulah yang bisa memberikan jawaban di saat kita menghadapi tantangan, selalu mengandalkan Tuhan dalam langkah-langkah yang kita tempuh. Kemudian menghadapi berbagai cobaan, kita biasa dan mengarahkan kepada Tuhan. Kita biasakan untuk tetap terarah kepada Tuhan. Jadi menghadapi berbagai cobaan, kita bisa mengingat ayat-ayat Alkitab. Jadi pedoman kita adalah ayat-ayat Alkitab kalau kita menghadapi cobaan. Nah, kemudian apa yang mau disampaikan dalam ayat-ayat Alkitab tersebut? Kalau kita menghadapi suatu cobaan dan dasar kita adalah ayat-ayat Alkitab. Kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kita juga bermegah dalam penderitaan kita. Wah, ini ya, sudah menderita tapi kita harus bermegah. Bagaimana kira-kira filosofi daripada kalimat ini? Sudah menderita tapi harus bermegah. Tentu ada akibat daripada penderitaan tersebut. Mari kita lihat. Dalam penderitaan, ya, kita juga bermegah. Nah, karena apa? Karena, ya, kita tahu bahwa penderitaan itu hasilnya ketekunan. Jadi di dalam penderitaan itu kita menjadi tekun, ya, tekun mendengar dan tekun melihat segala yang terjadi. Itu pelajaran bahwa walaupun menderita, kita tetap bermegah karena dia bisa menghasilkan jadi tekun. Nah, kemudian dikatakan ketekunan, ya,
itu menghasilkan, ya, tahan uji. Jadi orang yang tekun itu menjadi tahan uji. Artinya siap untuk diuji, tidak ragu sedikit pun. Nah, kemudian orang yang tahan uji, ya, akan menghasilkan pengharapan. Jadi penderitaan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji, tahan uji menghasilkan harapan. Terakhir adalah harapan. Itulah maka dikatakan kalau kita dalam menderita, jangan terlampau khawatir atau takut, tetapi justru kita bisa bermegah dengan penderitaan itu. Karena penderitaan itu kita semakin tekun. Dan ketekunan kita itu bisa ditahan uji. Nah, kalau sudah kita tahan uji dalam ketekunan, dia menghasilkan apa? Yaitu pengharapan. Harapan hidup kekal dan abadi. Itulah yang bisa kita terima dalam hal bermegah dalam penderitaan. Karena apabila kita menderita, kita bisa menjadi tekun. Dan kalau kita sudah tekun, kita tahan uji. Dan tahan uji itu menjadi pengharapan. Siapa kira-kira tokoh yang tahan uji dan tekun dan punya pengharapan? Ada dua tokoh. Pertama adalah Yesus Kristus, yang kedua adalah Ayub. Apa? Kalau Yesus sudah jelas, dia mati di kayu salib, dia tanpa dosa. Dengan harapan, dia bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Jelas. Ayub bagaimana? Dia juga tahan menderita. Segala hartanya habis, anaknya habis. Dan dia tahan uji. Dan dia tahan uji yang diuji oleh Tuhan. Segalanya habis, hartanya habis. Dia makan sakit. Ada harapan. Dia tamat dalam penderitaan tersebut. Hartanya 2 kali lipat. Anak-anaknya semua kembali. Dan dia bisa berkumpul lagi dengan saudara-saudaranya. Itulah tokoh yang tahan uji dan tekun dan juga punya harapan. Sehingga penderitaan apapun, begitu menderitanya Ayub, coba, hartanya habis, anaknya habis, dia sakit, bisu, borok, harus tidur di atas daun. Wah, ini bukan main. Tapi apakah dia bergeming sedikit pun? Tidak. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, saya mati walaupun telanjang tidak jadi masalah. Lahir saya tidak pakai baju, harus pergi pun tidak pakai baju, ya kita puji Tuhan. Tapi Tuhan itu melihat, Tuhan sangat memperhitungkan penderitaan orang. Maka hartanya kembali 2 kali lipat. Dan anak-anaknya semua hidup. Itulah dikatakan bahwa sejauh mana kita dianggap memiliki iman yang kuat saat menghadapi tantangan. Inilah contoh yang paling konkret, yaitu Ayub. Kalau Yesus memang sudah jelas dia menyenangkan hati Allah. Dan Ayub sebagai manusia, dia mempertarungkan hartanya dan juga jiwanya untuk tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Maka dia tahan uji dan pengharapan menjadi diterima dengan baik.
Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa berkenan bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati.